الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang mulia, khutbah kali ini tadi berbicara tentang doa yang diperkenankan. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk berdoa disertai dengan kesabaran sebagai sarana untuk meraih suatu kebutuhan. Hal ini misalnya tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat dalam arti doa. Dari sini dapat dipahami bahwa doa saja tanpa kesabaran dalam usaha, dalam bekerja, dalam berpikir, dalam merasakan, belum menjadi jaminan terpenuhinya harapan kita. Jadi tidak hanya berhenti di doa, tetapi harus diawali dengan kesabaran. Ada juga janji Allah yang menyatakan, yang tadi dibacakan dalam Qur'an khutbah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kata-kata apabila ia berdoa atau idza da'an dalam bahasa Arabnya merupakan syarat sekaligus isyarat bahwa ada saja yang mengangkat tangan di antara kita dan menengadah ke langit, tetapi ia tidak berdoa mohon kepadanya. Jangankan yang datang dari seorang mukmin, seorang kafir, bahkan iblis laknatullah sekalipun doanya diperkenankan oleh Allah. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Hijr ayat 36 dan 37. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, ya Tuhanku, maka berilah penangguhan kepadaku, maksudnya usia yang panjang, sampai hari manusia dibangkitkan. Qala fa'innaka minal munzirin. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Hadirin sidang Jumat yang mulia, manfaat doa tidak diragukan lagi.
bila memperhatikan syarat-syarat di depan, sabar dan sungguh-sungguh memohon, bukan asal-asalan. Memang kita bermohon kepada Allah dengan setulus hati. Boleh disampaikan satu referensi, mungkin ini bukan dari kita, tapi dalam pendekatan saya. Alexis Carrel, seorang ahli bedah Prancis yang meraih 2 kali hadiah Nobel, menegaskan bahwa kegunaan doa dapat dibuktikan secara ilmiah sama kuatnya dengan pembuktian di bidang fisika. Oliver Lutz secara halus menyindir mereka yang tidak melihat manfaat doa. Kekeliruan mereka karena menduga bahwa doa berada di luar fenomena alam. Doa harus diperhitungkan sebagaimana memperhitungkan sebab-sebab lain yang dapat melahirkan suatu peristiwa. Demikian referensi dari non-muslim, dari pendekatan sains, bahwa ini dibuktikan. Di barat sekarang berkembang yang namanya the law attraction, jadi ada hukum daya tarik di alam ini. Jadi berhati-hatilah menularkan gelombang pikiran, rasa ke alam semesta, karena apa yang dipikirkan maka itulah yang akan terjadi pada kita. Hadirin sidang Jumat yang mulia, kita negara yang mayoritas Muslim, meskipun kita bukan negara Muslim, sering melakukan upacara-upacara resmi sebagaimana halnya acara-acara keagamaan. Seringkali diakhiri dengan doa. Hanya saja sebagian dari permohonan kita itu mungkin tidak memenuhi syarat yang sudah tadi disampaikan misalnya. Karena tidak jarang terasa bahwa permohonan yang kita panjatkan bagaikan laporan kepada Tuhan yang disampaikan dengan bangga dan panjang lebar. Panjang sekali doa itu, seperti laporan bertanggung jawaban. Padahal doa itu harusnya memohon, bukan laporan. Melanggar etika dari doa itu sendiri. Bahkan terkadang juga doa itu dengan diucapkan seperti pidato di hadapan Allah, bahkan seperti demonstrasi karena berteriak-teriak. Bahkan tidak jarang doa isinya adalah caci dan maki. Itu tambah jauh lagi dari adab berdoa. Bagaimana mungkin khutbah Jumat yang kita bicara doa yang diperkenankan itu akan ada bila ada pada doa aja kita tidak mengerti. Padahal di dalam surah Al-A'raf ayat 55 sudah secara tegas, kalau mau doa ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, tidak usah teriak-teriak dan tidak usah panjang-panjang, karena bukan laporan, bukan pidato. Sungguh dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu melampaui batas. Hadirin sidang Jumat yang mulia, pada acara keagamaan kita mempunyai kecenderungan menghimpun semua doa, bahkan sang ustaz mengumpulkan doa demikian banyak. Semua doa yang diketahui dan yang pernah dipanjatkan oleh hamba-hamba saleh yang tercermin di dalam Quran dan hadis, dia koleksi dalam acara keagamaan, sehingga doa terasa membosankan. Bahkan kadang-kala kita yang mengaminkan doa lama sekali dan kita menunggu saat kata-kata Rabbana atina, maka amin itu bertemu karena doa terlalu panjang. Ada fenomena lain yang lagi yang patut juga amati. Dalam khutbah Jumat masih terdengar di sana sini doa yang pernah dipanjatkan pada masa silam dalam kondisi pada masa itu, tapi masih pula disampaikan. Padahal doa itu ada waktunya dan ada kondisinya. Seperti, ya Allah, binasakanlah orang kafir dan musyrik. Itu isi doa. Sering patut dengar di dalam khutbah Jumat. Padahal doa ini dulu dalam kondisi kita. Apakah kita sedang merasa
Sepertinya kita tidak hanya pandai mengumpulkan doa, tapi juga harus tahu doa itu sababul nurutnya dan sababul nuzulnya, sehingga pas memakai doa itu pada waktu dan ruang yang sama. Hadirin sidang Jumat, sepanjang pengetahuan khotib yang dangkal, Nabi SAW tidak pernah memohon kebinasaan bagi suatu kaum kecuali terhadap mereka yang memerangi umat Islam secara fisik. Dalam secara damai doa itu tidak pantas disampaikan. Yang ada justru Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya dia tidak mengerti. Itu yang pas, bukan mengancam-ancam, membinasakan, tapi berikan petunjuk kalau memang dia dalam keadaan sesat. Sering timbul pertanyaan di dalam benak saya pribadi, apakah kenyataan di atas yang diceritakan kita ini menunjukkan bahwa kita masih perlu hanya sekedar belajar doa? Bahkan khotib yang lemah ini pun pernah krisis doa kurang lebih 10 tahun, dari tahun 97 sampai 2006 pada saat khotib melakukan ibadah haji. Disitulah doa semakin berasa, semakin perlu disampaikan kepada Allah tanpa ragu. Hadirin yang mulia, kita mungkin harus belajar mengenai bagaimana diiringi dengan kesabaran, kemudian etika berdoa, kemudian pemilihan materi dan doa dalam doa, kemudian juga tun suara. Karena ini ada pada yang ada dalam Quran. Tadarru'u wa khufiyah. Apakah kenyataan ini merupakan rahasia? Mengapa misalnya doa kita selalu dipanjatkan, ya Allah, muliakanlah Islam dan umat Islam serta menangkanlah di seluruh penjuru dunia. Sampai kini tidak kunjung ada, mungkin ada doanya yang dilanggar oleh kita. Kalau berdoa dan caranya pun masih perlu kita pelajari, maka sungguh para penyakit kita ini berdoa pun kita belum pandai juga. Semoga khutbah Jumat kali ini sedikit membuka ruang untuk merenungkan kembali doa-doa kita setiap harinya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Rabbana minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.